Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, menjaga kesehatan telinga itu penting sekali ya. Bukan sekadar membersihkannya aja atau benar-benar menjaganya dari kotoran gitu ya. Atau mulut tetangga, bukan ya. Tapi juga menjaganya dari suara yang begitu keras. Di mana sih kita bisa menerima suara yang begitu keras gitu ya? Bisa loh, itu terjadi karena diri kita sendiri gitu, dengan penggunaan earphone atau headset yang dengan sengaja kita gunakan dengan volume yang begitu tinggi, dan itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Ternyata itu punya efek yang begitu fatal. Siapa nih yang punya kebiasaan seperti ini? Wajib stay di depan televisi Anda untuk tahu apa aja dampaknya ya. Tapi sebelum kita bahas itu, kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar kesehatan telinga. Oke, yang pertama adalah tidak boleh membersihkan telinga dengan cotton bud. Aduh, kayaknya itu penggunaan cotton bud adalah suatu hal yang paling umum gitu ya untuk membersihkan telinga. Terus kalau nggak boleh pakai apa dong gitu ya? Katanya sih telinga itu punya kemampuan tersendiri atau kemampuan sendiri untuk membersihkannya atau membersihkan secara alami, yaitu dengan gerakan bicara, mengunyah, tertawa gitu bahkan ya. Jadi dengan sendirinya kotoran yang ada di dalam telinga bisa keluar. Disitulah kita waktunya untuk membersihkan kotoran yang memang sudah keluar dari telinga. Tapi jorok banget kan ya kalau udah keluar gitu ya. Bisa nggak sih itu bisa dihindari gitu? Gimana sih cara membersihkan telinga yang ideal, tepat, tanpa adanya dampak yang fatal gitu ya? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah telinga mampu membersihkan dirinya sendiri. Nah, ini baru tadi saya bahas ya, katanya memang telinga tuh bisa atau mampu membersihkan kotoran dengan sendirinya. Caranya itu tadi dengan gerakan mengunyah, dengan tertawa gitu ya. Bukan dengan disengaja gitu ya, sengaja mau bersihin telinga kita ngunyah-ngunyah terus atau ketawa-ketawa terus, enggak gitu. Sebenarnya kan mengunyah dan tertawa adalah hal-hal yang biasa kita lakukan reguler. Tanpa kita sadari kita melakukannya setiap hari. Nah, gerakan tersebut katanya dengan sendirinya akan mengeluarkan kotoran si telinga. Nah, apakah benar? Sebanyak apa tertawa yang bisa mengeluarkan kotoran telinga dengan sendirinya? Atau gerakan mengunyah yang seperti apa sih? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah lansia itu lebih beresiko mengalami gangguan pendengaran. Kalau kita lihat ya orang-orang yang memang sudah lanjut usia itu biasanya memang sering apa? Hah? Apa sih, ngomong apa gitu ke cucunya, ke orang-orang di sekitarnya. Tapi banyak juga loh yang masih muda tuh udah haho kalau ditanya gitu ya. Apa iya cuma lansia yang punya risiko atau punya potensi besar mengalami gangguan pendengaran? Atau sebenarnya nggak menutup kemungkinan anak-anak muda si Gen Z ini juga bisa loh terkena gangguan pendengaran. Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah telinga sering berdenging maksudnya ya, kok berdering ya, kayak ini ya pesawat telepon ya. Telinga sering berdenging pertanda ada masalah di telinganya. Nah, itu sering juga ya, ada beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan kita kok merasa ada sensasi denging gitu di telinga kita. Biasanya juga disertai dengan sensasi lain, misalnya sensasi kepala berputar gitu ya. Apakah telinga berdenging ini merupakan tanda adanya masalah pada telinga kita, atau justru ada masalah pada bagian yang lain yang menyebabkan adanya atau timbulnya sensasi tersebut? Nanti kita akan tanyakan nih, sebenarnya ini dipengaruhi oleh apa atau saling memengaruhi. Itu nanti kita akan konfirmasi bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah kotoran telinga punya manfaat untuk tubuh. Wow, buat apakah kotoran telinga itu untuk tubuh kita gitu ya?
apakah bisa dikumpulkan untuk bisa menjadi investasi kehidupan kita? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Ini suatu hal yang paling ingin saya tanyakan gitu sebenarnya. Kalau bisa memanfaatkan limbah kan itu penting sekali gitu ya. Apalagi limbah yang ada dalam tubuh kita untuk diri kita sendiri ya. Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Tapi setelah jeda jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas nih beberapa mitos atau fakta seputar telinga, kesehatannya, dan kotorannya gitu ya. Tapi itu pembahasan saya, belum tentu valid adanya. Makanya kita akan konfirmasi langsung bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Trisa Gustania, SPTHTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala leher dari Rumah Sakit Permata Depok. Langsung kita sapa. Halo dokter. Halo Mbak Dika. Apa kabar? Sehat alhamdulillah. Senang Terima sekali. kasih sudah mengundang kita kemari. Aku yang makasih dokter udah kesini. Hari ini kita bicara tentang telinga nih ya. Betul. Telinga tuh memang krusial banget untuk bisa mendengar berbagai hal dunia, baik yang indah maupun yang tidak menyenangkan, tidak indah, ya. tetap aja ya. Tapi sebelum kita bahas tentang telinga dan kesehatannya, mau bahas lebih jauh lagi nih mitos atau fakta. Nggak tahu tim kreatif saya kayaknya lebih senang telinga dan kotorannya ya. Kita bahas satu persatu dulu ya dok ya. Ya. Pertama, mitos atau fakta kalau tidak boleh membersihkan telinga itu dengan cotton bud. Betul, fakta. Fakta, kenapa Iya. tuh dok? Sebenarnya satu, telinga itu bisa membersihkan dirinya sendiri ya. Yang kedua, biasanya membersihkan dengan cotton bud itu kan tidak boleh dilakukan secara mandiri ya. Karena apa? Karena kita kan nggak bisa ngelihat liang telinga kita sendiri. Oke. Ya kan? Jadi biasanya niatnya itu mau membersihkan, yang ada malah mendorong. Malah mendorong ke Mendorong dalam. kotoran lebih dalam. Nah, akhirnya jadi semakin susah untuk dibersihkan. Padahal sebenarnya telinga ada regulasi untuk membersihkan sendiri, asalkan kotorannya masih di posisinya, gitu, masih di posisi diproduksinya, gitu ya. Jadi kalau dibilang tidak boleh ya dok membersihkan pakai cotton bud, tidak boleh. Ada kondisi-kondisi boleh di mana, misalnya kita membersihkan anak, gitu ya. Jadi harus dengan bantuan orang lain. Kalau dengan bantuan orang lain, liang telinganya terlihat jelas, maka cotton bud boleh digunakan. Tapi kalau untuk digunakan secara mandiri, tidak boleh. Oh, aku ngerti sekarang. Jadi boleh selama itu dilakukan oleh orang lain yang benar-benar melihat liang telinganya gitu. Dan Iya. juga bukan walaupun anak-anak gitu ya dengan orang tuanya, bukan anak-anak dengan anak-anak juga. Karena Iya. harus benar-benar bisa sudah Hati-hati ya. hati-hati. Karena kan resikonya bukan cuma kotoran yang terdorong, tapi kalau terlalu dalam bisa mengenai gendang telinga juga. Betul. Ada kan kasus-kasus robek gendang telinga karena kecolok cotton bud misalnya. Atau kalau yang gerakan terlalu kuat juga liang telinga bisa iritasi, bisa sakit, bisa radang. Nah itu kan Jadi kasusnya banyak harus tahu sekali. secara anatomis. Nah, Betul. pertanyaannya kalau dokter THT bersihin liang telinga sendiri nggak ya? Kalau kita, kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi hampir nggak pernah membersihkan telinga sendiri. Karena memang ya itu normalnya, kalau semuanya berjalan normal, kita tuh nggak perlu membersihkan telinga kita. Sama sekali. Sama sekali itu Iya, ya, dokter tidak perlu THT aja dibersihkan. sesuai SOP gitu ya. Kalau Kecuali ada keluhan sangat ya. tahu ya anatominya gitu, perlu dicatat ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta nih dok. Kalau telinga itu, nah tadi dokter baru bilang mampu membersihkan dirinya sendiri. Betul. Katanya dengan gerakan mengunyah, Iya. tertawa itu bisa. Gimana nih? Tertawa yang seperti apa? Hihihi, hohoho atau gimana? Tidak ada spesifik gerakan apa, apakah tertawa, apakah senyum aja, senyumnya berapa senti itu nggak ada ya Mbak Dika ya. Intinya setiap gerakan di rahang itu kan berhubungan sama otot yang ada di telinga luar. Sedangkan telinga luar itu memang produksi kotorannya itu di situ. Kalau mungkin ibu-ibu atau orang tua yang sudah punya bayi, selama gerakan mulutnya ritmis, simetris kanan kiri, maka itu kotoran akan keluar sendiri. Kalau kita punya bayi, biasanya pada saat mandi itu ada kotoran yang keluar Iya. di daun telinga, tinggal dibersihkan saja. Nah masalahnya seringkali kita itu mengunyah tidak simetris. Kadang mungkin ya gigi kanannya ada yang bermasalah, ada yang lubang misalnya. Kita prefer untuk ngunyah di sebelah kiri, maka yang sebelah kanan nanti akan terjadi penumpukan kotoran, tidak bisa keluar. Kirinya akan bersih sekali. Jadi kalau kita jumpai di klinik ada pasien yang kanannya
dok saya nggak bisa denger nih di kanan sumbat sama kotoran, tapi kirinya bersih banget, kita bisa langsung tebak ini pasti ngunyahnya di sebelah sisi yang bersih tadi itu. Nah itu jadi emang dia ada regulasi self cleaning ya, jadi sebenarnya nggak perlu terlalu manipulasi dari luar, kecuali ada keluhan ya, kecuali ada keluhan baru kita periksakan dan kita bersihkan biasanya. Kecuali ada keluhan baru ya kita harus periksa. Jadi tapi kalau memang sebaiknya ya harus seimbang sih ya. Ya, kalau kita mau mengunyah. Makanya kalau bilang kalau ketawa kan kanan kiri sama Iya. ya, ngomong kanan kiri sama. Nah perkara mengunyah ini yang kadang-kadang tidak sama. Stylenya gitu. beda-beda soalnya. Ada yang pelan aja gitu ya, nggak dikunyah ya. Jadi apalagi yang diemut ya dok ya, itu repot juga. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta nih. Kalau lansia itu lebih berisiko mengalami gangguan pendengaran. Tapi banyak banget juga loh sekarang yang masih muda udah susah dipanggil, istilahnya tuh generasi haho gitu ya. Ya Gimana kalau ya, Dok? dibilang orang tua itu kan memang sudah menurun semua fungsi ya, bukan cuma pendengaran saya rasa, Iya. mata juga, tulang juga, kesehatan jantung, pembuluh darah juga. Jadi sebenarnya kalau pada orang tua itu lebih ke fungsi dan organnya. Jadi dari organ mungkin gendang telinga sudah agak menebal ya, saraf-saraf pendengarannya sudah mulai turun fungsinya, rambut-rambut sel getar di kokleanya juga sudah mulai lemah gitu ya, sudah mulai mungkin sebagian ada yang rusak, maka akan ada nada-nada yang tidak bisa didengar lagi. Oh ya. Mungkin gitu ya, kalau pada orang tua tuh agak sensitif, kalau kita ngomongnya kecil dia nggak dengar, begitu kita ngomong gede kayaknya teriak. Nah sudah ada nada-nada yang hilang. Terus akhirnya sensitif. Sensitif. Kenapa aku dimarah-marahin gitu ya? Kenapa sih dibentak-bentak? Padahal kita berusaha membesarkan volume supaya dengar, tapi akhirnya jadi lebih sensitif, gitu, hipersensitif sama suara. Nah ada masalah-masalah seperti itu kalau sama orang tua. Terus kalau kita ngomong di tempat yang rame, mereka tuh suka susah memfokuskan suara yang kita ajak ngomong. Kalau kita masih muda kan masih bisa ya, even itu party apa kita mesti bisa ngomong begini. Orang tua tuh nggak bisa, suaranya gabung semua ngeblur, dia nggak bisa ngedengar suara. Biasanya pada orang-orang tua seperti itu. Oke, jadi memang kalau orang tua itu ya potensinya lebih besar karena kualitas si fungsi organnya itu sudah mulai menurun. Tapi memang tidak menutup kemungkinan juga yang muda bisa juga. Tapi biasanya yang muda ini karena kondisi tertentu atau ya memang dianya yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Dan sesuai juga nih dengan topik kita hari ini, nanti kita bahas lebih jauh lagi ya dok ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau telinga sering berdenging itu pertanda ada masalah di telinga. Ya kemarin itu saya juga buka mitos dan fakta di Instagram saya ya, karena katanya kalau telinga berdenging ada yang kangen katanya gitu. Oh iya? Enggak ya, kalau secara THT sih enggak sih ya. Jadi telinga berdenging itu memang adalah hal yang normal kalau terjadi di bawah 1 menit. Ya, jadi kalau 1-2 menit ya masih boleh lah. Semua orang akan mengalami fase berdenging, even yang normal. Yang tidak normal yang bagaimana dok? Yang terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu yang lebih lama dari 1-2 menit gitu ya. Karena sebenarnya denging atau kalau di bahasa kita tuh bahasa medis namanya tinnitus, itu adalah suatu kondisi di mana tubuh kita seperti meng-create suara sendiri karena ada suara yang tidak terdengar sama dia gitu ya. Jadi telinga kita ini kan bisa mendengar ring suara yang banyak sekali, seperti tuts piano tapi banyak sekali gitu ya. Setiap itu beda nada. Kalau ada nada yang tidak terdengar, maka dia seperti berusaha mencari nada ini. Kok nggak terdengar suara ini? Akhirnya tercreate lah si tinnitus itu. Jadi ada nih suatu, lupa saya jurnalnya punya tahun kapan ya. Jadi dibikin percobaan, dimasukkan ke dalam ruang yang sepi sekali, lebih sepi pada library kan sudah yang sepi ya, desibelnya kecil ya. Dimasukkan ke ruang yang hampir kedap suara, sepi sekali, desibelnya rendah sekali. Malah yang dimasukkan itu jadi tinnitus, jadi berdengung. Karena ruangannya itu terlalu silent gitu. Jadi kalau silent itu selalu dianggap ada masalah nih, kok gak kedengeran apa-apa ya gitu. Jadi dia meng-create suara. Makanya selalu dengung yang dirasakan pasien itu sesuai sama kerusakannya. Kalau dia dengungnya mendengar suara tinggi, itu kerusakannya di nada-nada tinggi. Pada saat kita lakukan pemeriksaan itu nada-nada tinggi yang hilang. Biasanya pada orang-orang tua gitu ya. Tapi kalau anak-anak muda biasanya kayak bunyi angin, bunyi air gitu ya. Itu biasanya kerusakannya di nada-nada rendah. Gitu. Jadi sama, sesuai tinnitus yang dihasilkan sesuai sama kerusakan pendengaran di area yang terimpact gitu, yang kena gitu. Oke, jadi
Tapi hal itu bisa diperbaiki tidak, Dok? Tergantung telinga. kerusakannya. Oh. Kerusakannya kan bisa dari organ, bisa dari fungsi. Kalau dari organ, ada kerusakan yang memang bisa seperti luka ya, seperti luka yang bisa menutup lagi. Jadi misalnya kayak gendang telinga, ada gendang telinga yang berlubang tapi bisa menutup lagi gitu. Seperti kemampuan badan kita meregenerasi selnya gitu ya. Kalau bisa menutup lagi maka akan kembali lagi. Secara fungsi misalnya kerusakan saraf. Kerusakan saraf itu kan ada dua. Ada yang temporary, ada yang permanen. Betul. Nah, kalau di masa temporary kita perbaiki, ya tidak jadi, Iya. tidak jadi permanen seperti itu. Tapi kalau sudah dimasuk ke fase permanen ya sudah, berarti tulinya akan menjadi tuli permanen seperti Oke. itu. Jadi ini yang menarik ya, bahwa kalau bisa dilihat secara sifat bahwa telinga tuh termasuk organ yang lumayan aktif ya, ketika nggak ada suara dia cari Iya. gitu ya. Karena kan terbuka terus kan, nggak Iya, kayak mata terbuka ya. Kalau mata kan terus. ada menutup, kalau telinga tuh kan hampir sama seperti hidung. Hidung kan Betul. nafas terus, Betul. telinga juga mendengar terus. Even kita tidur, kita sebenarnya mendengar suara kan sebenarnya. Benar. Jadi Iya. ketika ada hal yang nggak biasa pun dia cari gitu ya, Iya. Dok ya. Dan makanya suka ada yang beranggapan, aduh berdenging ada yang ngomongin saya. Ya nggak Betul. mungkin juga gitu. Kalau ngomongin Iya. di dalam satu rumah mungkin ya dipanggil namanya dia mencari. Tapi kalau beda pulau ya Kadang kan kayak, gitu ya diomongin orang lah, iya ada yang nih kangen apa, katanya gitu kan. dicocok logi gitu ya. Tapi pada dasarnya memang si telinga ini begitu aktif dan perhatian sama diri kita gitu. Seneng banget deh sama si telinga ini ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau kotoran telinga itu punya manfaat untuk tubuh. Iya dong pasti. Ini nih fakta. Waduh, boleh dijelasin nggak? Karena semua yang Allah ciptakan tuh kan nggak ada yang sia-sia ya. Cuma kitanya aja mungkin nggak tahu fungsinya gitu. Nah kita menyebutnya itu kotoran telinga karena mungkin warnanya, teksturnya itu seperti kotoran gitu ya kan. Sebenarnya itu adalah produksi dari kelenjar serumen, kelenjar minyak sebenarnya. Jadi di situ ada minyak, ada kandungan minyak, ada kandungan enzim-enzim yang gunanya seperti minyak wajah juga. Jadi kalau tidak ada itu maka akan jadi kering, ya kan? Dry ears itu banyak, maksudnya di klinik rata-rata orang yang terlalu rajin membersihkan telinganya, akhirnya si serumennya itu tidak ada, lapisan minyaknya terangkat semua, kupingnya jadi lebih gatel. Oh. Ya kalau tidak ada minyak sama sekali kan jadi kering banget, kering Yes, itu yes. mengindus Betul, jadi gatel. betul. Yang pertama itu. Yang kedua, dia jadi menstabilkan pH telinga supaya tidak bisa dihinggapi oleh jamur, virus, bakteri. Jadi kalau pH-nya terganggu, jamur bisa tumbuh. Kalau pH-nya terganggu, virus, bakteri bisa masuk gitu. Karena kan telinga kita tidak seperti mata yang bisa menutup, ya kan? Dia terbuka sepanjang umur kita, dia terbuka terus. Maka harus ada proteksi memang. Yang memproteksi adalah si kotoran telinga ini. Itu dia. Jadi kalau dibilang nggak ada fungsinya, nggak mungkin ada fungsinya, maka tidak usah terlalu dimanipulasi, tidak usah terlalu sering dibersihkan, biarkan aja di situ. Kalau ada keluhan baru kita lakukan, kita bersihkan gitu maksudnya. Betul. Jadi apapun yang dihadirkan Tuhan di tubuh kita pasti ada Pasti fungsinya ada dan jangan manfaatnya. direkayasa tadi ya, Dokter ya. Kalau misalnya terlalu dibersihkan, aduh nggak boleh ada sama sekali, justru kering dan akhirnya kita suka ngerasa gatel banget. Makin gatel. Ya, Jadi kan? rata-rata yang pasien yang suka menggunakan cotton bud, mereka bilang, dokter saya nggak bisa kalau sehari nggak pakai cotton bud. Terus kalau gatel saya harus gimana? Padahal dengan mereka menghilangkan kebiasaan itu, gatelnya juga hilang sendiri kan? Karena sebenarnya yang buat gatel mereka dia sendiri. sedang lagi melakukan hal yang membuat atau memicu si gatalnya itu. Aduh, ternyata kita banyak salah kaprah ya terhadap tubuh kita sendiri ya. Nanti kita akan banyak lagi bahas tentang topik utama kita hari ini. Ini menarik banget karena mungkin kebiasaan banyak orang gitu ya. Iya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan kali ini kita akan bahas tentang kondisi telinga kita yang bisa loh terganggu ketika kita tidak bijak menggunakan earphone atau headset. Nah, bagi pemirsa di rumah yang kira-kira punya pertanyaan nih, atau punya pengalaman, atau merasa punya kebiasaan menggunakan earphone dengan volume begitu tinggi,
Yuk siap-siap telepon ke kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theeyefamily. Kita lanjut lagi bersama dengan dokter kita, Dr. Trisa Gustania, SPTHTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala, leher dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke. Dok, sebelum kita masuk pada kondisi gangguan kesehatan telinga karena penggunaan earphone, mungkin kita jelasin dulu ya. Telinga itu kan kita taunya ya udah untuk mendengar, padahal telinga itu adalah organ yang tidak sesimpel itu, Betul. kompleks, bagiannya tuh juga banyak. Iya. Mungkin dokter bisa jelaskan secara singkat dan sederhana. Telinga tuh bagiannya terdiri dari apa aja sih? Bagiannya ya, kalau kita untuk mempelajari karena karakteristik penyakitnya itu kita bagi menjadi 3 biasanya. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Betul. Telinga luar itu yang paling gampang ya ini, daun telinga, sampai liang telinga, sampai perbatasan gendang telinga. Itu kita sebutnya telinga luar. Oke, jadi karakteristiknya hampir sama. Masalah yang tadi, kotoran telinga, cotton bud itu biasanya terjadi di telinga luar. Itu baru sampai di situ doang Iya. tuh ya dok ya? Di belakang gendang telinga itu ada ruang namanya kavum timpani. Ruang timpani itu kita sebutnya telinga tengah. Di situ adalah tempat dari tulang-tulang pendengaran. Nah, kita kan tahu kalau gendang telinga bergetar itu dia akan menggetarkan tulang pendengaran, baru nyampe ke koklea getarannya. Kan suara itu gelombang suara ya. Jadi ada getaran yang diteruskan ke koklea. Koklea itu sendiri ada di telinga dalam. Dan di koklea itu juga ada fungsi keseimbangan. Jadi telinga itu bukan hanya fungsi pendengaran, tapi ada fungsi keseimbangan juga ya. Jadi kalau ada masalah di telinga tengah, biasanya kita sering dengan vertigo. Betul. Nah, jadi kalau ada vertigo, biasanya pasien bingung nih harus ke dokter saraf atau ke dokter THT ya, Betul. gitu ya. Karena vertigo itu bisa disebabkan karena yang pusat, senternya di otak, atau yang perifer itu senternya di telinga, seperti itu. Nah, jadi kalau ada masalah telinga, kita lihat dulu nih masalahnya di mana. Apakah telinga luar, apakah telinga tengah, atau telinga dalam. Karena beda, masalahnya pasti beda yang harus dilakukan. Seperti itu kan. Terus yang berdekatan lagi biasanya saraf muka ya. Saraf muka itu kan melewati di telinga juga. Betul. Ya, jadi ya itu yang perlu dihati-hati. Saraf untuk mendengar, saraf wajah, dan keseimbangan itu di sekitar telinga sebenarnya. Sekompleks posisinya. itu ya, Iya. serumit itu. Kadang-kadang Serumit itu, sangat rumit. kita cuma berpikir ya udah sampai di gendang telinga atau pengetahuan kita gitu ya, bahwa itu kayaknya udah bagian terdalam dari si telinga. Padahal Even daun banyak telinga, banget. even daun telinga aja itu kompleks sekali loh. Betul. Kalau kita pernah mengamati bentuk daun telinga kita itu kan ada lekukan, Betul. ada yang turun, ada yang naik. Nah itu every single lekukan dan naikan itu ada fungsinya. Oh ya? Ya. Boleh jelasin nggak dok? Jadi makanya saya juga baru tahu ya waktu ini ya, waktu cari tahu lagi ternyata sekompleks itu. Jadi ada lekukan yang berfungsi untuk menggaungkan arah bunyi. Jadi pada saat kita dipanggil orang, kita tahu mesti menoleh ke arah mana. Oh. Iya kan? Kalau dipanggil kita tahu kan, Iya. oh ini dari belakang, oh ini dari depan. Nah, pasien-pasien yang nggak ada daun telinga atau terganggu atau daun telinganya kecil, pernah lihat ya pasien-pasien mikrotia daun telinga kecil itu nggak punya kemampuan itu karena tidak ada itu. Kemudian bentuknya, seperti saya bilang tadi, bentuknya kan telinga kita ini terbuka seumur hidup kita. Jadi bentuk telinga itu tidak lurus. Liang telinga itu tidak lurus seperti jalan tol, enggak. Betul. Dia ada menaik turun karena untuk menghindari sesuatu masuk dengan mudahnya. Bisa belok begini, bisa belok begini. Dan ada bagian yang menyempit untuk melindungi si gendang telinga. Luar biasa. Sekompleks itu baru bentuknya aja. Makanya kalau kita operasi mikrotia itu memperbaiki daun telinga itu nggak satu step, berulang-ulang. Ada operasi kedua, ada operasi ketiga karena rumit memang strukturnya. Baru daun telinga aja ya. Itu baru daun telinga. Jadi Belum yang kebayang ya lain-lain. dari bentuk daun telinga aja mungkin bisa berbeda menghasilkan kualitas suara untuk seseorang. Iya. Dengan daun telinga yang seperti apa gitu ya kan. Makanya dia menangkap kan, menangkap iya, aja kan menangkap gitu. suaranya seperti apa itu sampai di telinga dalam kita tuh nggak tahu bentukannya. Karena kita nggak tahu ya, Nggak mungkin pernah lihat yang ya. saya dengar suaranya seperti apa, dokter dengar suaranya seperti apa, dengan beda daun telinga aja tuh, Beda. sesimpel itu Iya. ya. Makanya kalau orang dengan fungsi pendengaran,
tapi daun telinga tidak utuh, itu biasanya direvisi sampai ke daun telinganya. Karena sampai daun telinga pun mempengaruhi suara yang masuk ternyata gitu. Itu baru daun telinga loh, belum yang Belum yang lain-lain lain-lain. gitu ya. Makanya kalau dibilang sekompleks itu, iya sekompleks itu. Operasi telinga itu termasuk operasi yang tersulit dan lama dan penuh kehati-hatian karena memang microsurgery jatuhnya ya, pakai mikroskop ya mengerjakannya ya kalau operasi telinga ya. Dan alatnya itu kecil-kecil banget. Jadi harus terlatih tangannya, tidak boleh menyenggol area-area yang tidak perlu. Gitu. Jadi operasi telinga itu rumit. Sangat Makanya mendingan dijaga ya daripada dioperasi ya. dijaga deh ya, jangan sampai ada masalah. Nah ini yang penting ketika kita bicara tentang masalah telinga. Orang tuh selalu berpikir ya pertama pasti kotoran. Itu masalahnya. Kalau kotorannya banyak, terus kayaknya ada hal-hal yang bersifat kayak ada darah, ada apa di sana, barulah berpikir oh ada masalah telinga. Atau misalnya ada sakit, baru tuh oh ada masalah telinga. Padahal ketika kita mungkin nggak sadar juga. gitu ya, kemampuan kita mendengar kok menurun. Itu kan tanpa sadar tuh dok. Betul. Nah itu kapan ya? Kadang-kadang kita kan kalau kita udah nggak dengar sama sekali, istilahnya kalau kata orang awam budek banget, baru tuh kita lah kok saya nggak bisa dengar ya. Itu Gejala baru ke awalnya, dokter. Gejala awalnya tuh gimana? Biasanya dengung itu gejala awal. Yang Dengung tadi tuh udah dibilang, gejala awal. ya kan saya bilang tadi kan dengung itu biasanya ada nada-nada yang tidak terdengar kan. Nah itu biasanya gejala awal yang orang tuh suka ignore. Cuma dengung gitu, cuma dengung. Kapan mereka ke dokter THT pada saat dengungnya sudah mengganggu istirahat biasanya. Aduh saya tidur nggak bisa tidur dok, suara dengungnya kuat sekali. Itu tandanya dengung yang pertama. Terus yang kedua biasanya kita suka mencondongkan tubuh ke sumber suara. Misalnya saya nih Mbak Dika ngomong, ya Mbak boleh diulangin nggak seperti itu ya. Kita mencondongkan diri atau kita memilih salah satu telinga yang dominan. Kita kan mendengar dengan dua telinga nih. Tapi kadang-kadang telinga kanan bermasalah, kiri masih bisa dengar. Maka kita akan cenderung mencondongkan ke telinga yang lebih nyaman untuk mendengar. Itu bisa jadi. Terus biasanya kita meminta orang untuk mengulang kalimat ya, karena ada masalah pendengaran yang hilang itu adalah katanya atau suku katanya. Jadi satu kalimat tuh nggak utuh dia terima. Jadi dia minta ulang lagi. Itu ada yang seperti itu. Gangguan telinga tuh kompleks sih, banyak gangguan telinga itu ada yang bisa didengar, ada yang didengar tapi tidak diterjemahkan di otak juga ada. Nah ini orang kadang-kadang selalu menghubungkan ketika seseorang tuh kemampuan mendengarnya menurun, kotoran telinganya numpuk ya gitu. Padahal nggak selalu karena itu. Selalu. Tapi yang paling sering memang itu. Yang paling sering dan yang paling mudah penanganannya kan sebenarnya ya. Kalau cuma kotoran telinga aja sebenarnya dibersihkan selesai. Makanya kalau ada masalah kita mikirnya itu dulu sebelum kita mikir yang lain-lain. Makanya kita perlu ke dokter THT dilihat. Oh iya kotornya banyak, ayo dibersihkan. Setelah selesai dibersihkan pulang enggak. Kita lihat lagi setelah selesai bersihkan baru dinilai lagi. Ada masalah enggak di gendang telinganya. Gendang telinganya utuh atau tidak ya, berlubang atau tidak. Terus bentuknya segala macam, ada bengkak atau tidak, ada infeksi atau tidak, itu kan kelihatan semua. Nah kalau itu normal tapi mendengar tidak bisa juga, maka akan ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan untuk menilai fungsinya itu. Gitu. Kadang-kadang telinganya normal nih, gendang telinga bagus, nggak ada, tapi nggak bisa dengar karena memang masalahnya di koklea misalnya, di saraf pendengaran misalnya, di belakang koklea lagi kan, antara koklea sudah ke otak gitu ya. Kadang-kadang masalahnya di situ bisa jadi. Gitu. Jadi cuma kita ngobatinya dari awal lah, dari yang luar dulu sampai ke dalam. Biasanya rata-rata nih, ini menarik sebenarnya ya. Rata-rata baru sadar tuh ketika kemampuan mendengarnya turun berapa persen dok? Kalau orang yang sering menggunakan suara, ya misalnya kita gini ya ngobrol, yang ngobrol pasien itu biasanya 20-an dB sudah mengganggu. Tapi kalau orang yang enggak, yang biasa kerja sendiri, misalnya kerja di komputer atau apa kan jarang ya, jarang ngobrol gitu ya, dia cuma ngobrol sekali-sekali aja, itu biasanya di atas itu. 20-an, 25 baru dia merasa, kita ambang dengar itu kan sampai 25 ya. Di atas 25 itu per 15 itu berganti derajatnya. Jadi 25 sampai 40 itu dianggap tuli ringan, tuli sedang, tuli berat, sangat berat gitu ya. Jadi kalau masih terganggu biasa aja, biasanya masih tuli ringan. Jadi komunikasi nggak terganggu.
masih bisa komunikasi. Cuma kayak saya bilang tadi, dia suka minta ngulang kalimat, ya. dia suka mendekatkan diri. Kalau anak-anak sekolah sukanya minta duduk di depan, karena kalau duduk di belakang suara gurunya nggak kedengeran. Gitu. Ada bahkan yang bukan mendekatkan diri lagi, datang bahkan ke Meja meja guru. kita ya, itu luar biasa. Iya tuh. kan, itu Iya. sebenarnya adalah gestur-gestur atau bahasa-bahasa tubuh yang mengarah ke gangguan pendengaran, tapi kita nggak ngeh ya bahwa itu dia ada gangguan dengar. Tapi kalau dokter THT melihat seperti itu biasanya langsung udah ngeh ya Baik. gitu. Jadi memang kadang-kadang saat seseorang tidak sadar, orang di sekelilingnya yang merasakan itu mungkin boleh ya menyadarkan Ya, juga ya. kalau yang Kayaknya sudah tahu kamu perlu ya, loh ke coba THT. periksa dulu aja. Periksa gitu dulu kan. aja, kali aja ada masalah. Atau kamu memang mungkin perlu ada pendampingan lebih aja Iya. gitu ya. Baik, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang kesehatan telinga atau gangguannya ketika kita menggunakan earphone atau headset tapi tidak bijak dengan volume yang begitu tinggi. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Trisa Gustania, SPTHTKL, spesialis telinga hidung tenggorok, kepala leher dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke. Kita bicara tentang earphone. Ini adalah device yang kayaknya kalau nggak ada tuh sekarang untuk sebagian besar ya kaum milenial, anak-anak muda, Gen Z kayak nggak bisa kalau saya nggak ada earphone gitu. Udah jadi bagian hidup gitu ya. Iya. Itu sama kayak dompet gitu. Nah ini kan begitu penting gitu. Bukan begitu penting sih sebenarnya, jadinya begitu lekat gitu dengan kehidupan kita. Karena begitu lekat berarti setiap hari pasti digunakan. Sebenarnya sejauh mana gitu ya efeknya untuk telinga kita? Karena dokter bilang tadi kan semua yang dimasukkan di telinga gitu itu pasti punya efek. Ada resiko, iya betul. Jadi kalau headset itu sebenarnya kan device untuk mendengar. Ya. Betul. Jadi yang bakal diganggu adalah fungsi pendengaran sebenarnya, ya kan? Nah, karena bentukannya, kalau masalah pendengarannya semua sama ya. Semua bentuk headset, mau gimana, mau yang earphone, mau yang masuk, mau yang di luar aja. Fungsi pendengaran akan tetap terganggu kalau terlalu lama dan terlalu besar volumenya. Oke. Kita ingat suara kita pendengaran kita itu hanya mampu di 85 desibel. Di atas 85 itu, desibel. ya, di atas itu pasti akan mau gangguan. Oke. Nah, kalau di device, di HP atau apapun itu kan ada volume yang bisa dibesarkan, itu tidak boleh lebih dari 60% ya. Oke, nggak Karena boleh kan lebih sudah dari deket, 60% iya ya. udah deket banget kan, harusnya bisa lebih kecil dong dengernya, ya kan. Nah itu dia, kalau untuk fungsi pendengaran semua beresiko. Mau bentuk apapun earphone-nya beresiko. Nah tapi kalau untuk kesehatan telinga, organ ya secara organ, yang telinga itu kita selalu sarankan untuk pakai yang headset yang di luar. Yang di luar ya, Tidak tidak yang masuk ke dimasukkan ya. dalam. Jadi bentuknya Iya. seperti ini gitu ya. Oke. Seperti earmuff itu ya, kayak gitu ya, itu lebih aman karena tidak ada yang dimasukkan ke liang telinga. Kalau dimasukkan itu kan ada resiko penekanan, mendorong kotoran telinga, menekan sekitar liang telinga. Belum lagi kalau nggak kejaga kebersihannya, Aduh. bisa masukin jamur, masukin Apalagi kalau bakteri. bergantian lagi pakainya. Aduh. Apalagi kalau ganti-gantian, si temen ada sakit apa, kita dapat jatah Nggak juga kebayang, gitu Dok, ya. nggak kebayang, Nah itu benar. dia, jadi selalu resikonya itu akan lebih besar kalau yang dimasukkan, device-nya itu dimasukkan ke liang telinga. Tapi kalau untuk secara fungsi pendengaran sih sama, Sama. aturannya Jadi sama. istilahnya kalau sederhana kan kita mungkin nggak awam ya kalau 85 desibel itu semana gitu ya. Ya. 60%. 60% dari angka yang ada di dari HP angka kita gitu itu. ya, dari volume yang memang ada gitu ya. Kan ada ya, bisa kapasitasnya. kita Betul. naik ya. Nah tapi dok kan sering banget tuh itu digunakan bukan cuma dalam kondisi yang tenang gitu ya. Bahkan seringnya memang digunakan Di dalam bising kondisi yang ya. ramai, bising. Betul. Misalnya pengendara gitu. Di Duh kereta. kalau 60% nggak asik dok ya. Kedengaran. Kayaknya Betul. sensasi imaji kita nggak melayang dalam lagunya. Karena sibuk dengan suara deru kendaraan yang lain. Betul. Nah dalam kondisi demikian tetapkah 60% itu berlaku atau gimana? 60% itu amannya di 60 menit. Jadi kalau kita mau menaikkan jadi 70%, maka menitnya akan berkurang. Waduh.
Bahkan kalau suara-suara yang sangat besar itu cuma hitungan mungkin 5-10 menit saja boleh mendengar. Setelah itu langsung rusak kah dok? Enggak, badan kita tidak seringkih itu. Tapi sudah ada sebagian sel-sel yang melemah seperti kelelahan ya. Karena mereka harus mendengar suara yang kencang dan lama, itu rambut-rambut, sel-sel rambut itu akan lelah ya, seperti pingsan lah seperti itu. Dan itu kita jadi mulai dengung tuh, nggak dengar. Nah, kita perlu waktu untuk membangkitkan si yang sudah lemah ini. Kalau kita kasih waktu yang cukup untuk mereka regenerasi, bangun lagi, maka pendengaran kita akan back to normal. Itu yang dibilang temporary. Thresholdnya, tulingnya tapi temporary gitu ya. Tapi kalau itu terus menerus tanpa kita kasih waktu jeda yang cukup, maka akan bisa jadi permanen sebenarnya kerusakannya. Nah dok, tapi kan kadang-kadang mungkin ini banyak juga ya yang memang anak motor gitu kan. Anak motor nggak usah deh jauh-jauh touring. Cuma dari rumah ke kantor aja tuh udah makan waktu 1,5 jam gitu. Kalau 60 menit doang udah nggak nyampe ke kantor gitu. Kalau mau lebih lama, maka cuma 2 itu aja yang dimainin, Mbak Rika. Jedanya ya? Jadi kalau bisa berjeda lebih bagus. Lebih bagus ya? Kalau tidak bisa berjeda, maka kecilkan volumenya untuk durasi yang lebih panjang. Itu aja sih. Jadi gitu. itunya ya dimainin, dinamikanya ya. Kalau kita mau agak kenceng misalnya dengan lagu kesukaan ya, lagu kesukaan cuma 5 menit. Ya nggak apa-apa. Kayak kita juga berada di bandara kan, bisingnya pesawat itu kenceng tapi kan nggak lama. Tidak berlama-lama di situ. Kalau petugas bandara mah wajib kan pakai earmuff ya. Gitu. Jadi kalau kita mau mendengar suara yang memang cukup tinggi, ya durasinya jangan lama. Kalau kita mau durasinya lama, volumenya kecilkan. Seperti itu. Kalau di jeda tuh berapa lama ya? Ini prima lagi kan kalau misalkan ada beberapa profesi yang memang mengharuskan menggunakan itu. Misalkan kalau di ITV sendiri beberapa editor kita kan memang harus menggunakan itu gitu ya. Berapa lama di jeda? Karena dalam 9 to 5 dia memang harus menggunakan itu. Betul. Jadi nggak ada literatur pasti angkanya berapa ya. Cuma mereka kasih range saja, sekitar 10-20 menit itu sudah cukup sebenarnya. Jedanya ya? Iya. Jadi sebenarnya lebih panjang lebih bagus karena kan kita makanya bakal panjang ya. Tapi kan nggak mungkin di waktu kerja itu nggak akan cukup. Kita anggap aja seperti waktu coffee break lah ya. Ya 10 menit kita untuk ke toilet, bikin minum atau apa, lepas dulu headsetnya. Jadi nanti baru pakai lagi seperti itu. Bisa lah. Kalau untuk seperti itu kayaknya bisa ya. Tapi kalau terlalu panjang kayaknya gak bisa kerja kan jatuhnya ya kalau terlalu lama breaknya ya. Iya sih, kadang-kadang kita butuh juga mendengar suara dengan alami tanpa si alat bantu tersebut ya. Oke, sebelum kita lanjut kita akan baca dulu pertanyaan dari pemirsa lewat Instagram. Saya bacakan ya dok ya. Ini pertanyaan dari @okta. Pertanyaannya, selamat pagi dok, saya mau tanya. Kalau di earphone yang habis dipakai suka ada cairan itu kenapa ya? Apakah berbahaya? Lalu apakah boleh meminjamkan earphone ke orang lain? Nah ini penting nih. Lalu apakah bisa menjadi media penularan penyakit? Cairan yang dimaksud Mbak Okta saya belum paham sih. Cuma mungkin lembab gitu ya. Ada. Itu tuh apa itu? Ya itu dia tadi si kelenjar serumen tadi kan saya bilang kan kandungannya minyak ya. Pasti akan berminyak. Akan berminyak. Wajar banget itu sebenarnya. Memang dia ada, makanya itu adalah pelindung telinga, pelapis liang telinga, pasti ada di situ, pasti ada. Semua orang pasti punya gitu ya. Begitu dimasukkan sesuatu, begitu dikeluarkan ya pastilah minyaknya akan berpindah ke device kita ini kan gitu. Itu kenapa sebaiknya tidak dipinjamkan ke orang lain. Itu dia. Ya apalagi yang orang lain itu maksudnya kalau atau kita yang kita nggak tahu ada penyakit atau enggak gitu ya. Kita pindah-pindahin tuh ke orang lain. Itu sebenarnya device pribadi sebenarnya sih. Benar, ya? Sangat personal sangat personal harusnya nggak usah. Sama kayak pakaian dalam bahkan iya, betul. Ya, harusnya nggak usah diganti-ganti kan. Nggak bisa ya. Dan itu juga berarti benar ya bisa jadi media penularan penyakit pasti. Kan dia nempel di situ. Logikanya aja sih ini ya, dia nempel di situ. Terus kita pakai tanpa kita bersihkan dengan secara proper, pasti nempel ke kita. Nah, kalau misalkan paling sering jamur tuh, paling sering jamur. Betul. Nah kalau misalnya dibersihkan gitu lalu baru bersihkannya harus dengan apa? Pakai alkohol aja. Alkohol, harus dengan alkohol. Tisu basah itu?
Ada tisu basah mengandung alkohol, boleh. Boleh, harus dengan alkohol ya, karena Iya. memang ada beberapa device yang mungkin digunakan Kan bergantian. selama corona kita kan gampang ya dapat alkohol ya. Iya. Untuk hand sanitizer aja ada Nah, alkoholnya kan. benar. Udah pakein itu aja. Mungkin tisunya kering tapi dipakein hand sanitizer bersihkan. Iya, Udah bisa, itu udah penting cukup banget kok. ya. Makanya kadang-kadang saya bawel banget untuk harus membersihkan itu tuh karena memang ini bisa jadi media penularan Betul. penyakit. Karena kita dan masukkan memang ke tubuh kita kan, Yes. bakal resiko pasti. harusnya personal sih memang ya. Oke, Dok, kita sering sekali melihat ada sebagian orang juga yang memang kayaknya udah sering apa ya? Jenisnya tuh dia terus menyantel gitu di telinganya. Kayaknya walaupun mau ada telepon, nggak ada telepon ya, mau ada yang didengar, tidak ada yang didengar. Nah ini bermasalah nggak walaupun nggak ada yang didengar gitu? Wireless ya. Iya, wireless seperti itu. Kalau yang wireless itu perdebatan antara radiasinya. Betul. Ya. Tapi belum ada sih sebenarnya penelitian yang jelas tentang radiasi ini bikin ini gitu, sebenarnya belum ada. Tapi memang peningkatan radiasi menjadi salah satu faktor resiko. Faktor resiko itu artinya belum tentu terjadi tapi bisa membuat kemungkinan lebih besar untuk masalah kanker dan teman-temannya. Tapi memang penelitian aslinya belum ada karena pada radiasi itu yang paling penting adalah radiasi yang terserap tubuhnya. Tapi sebenarnya pada wireless itu justru lebih kecil dibanding device teleponnya sendiri. Radiasi yang dihasilkannya sebenarnya ya. Jadi kalau di luar itu sudah ada ambang keamanannya. Yang pernah saya baca itu kalau yang punya Apple itu, yang iPhone itu 0,6, sedangkan keamanannya itu sampai 2, 1,5 sampai 2. Ya sebenarnya masih level aman. Kalau dibilang menambah radiasi ya iya, handphone juga kan gitu ya. Nah itu kalau ngomongin radiasinya. Tapi kalau ngomongin kesehatan telinganya ya sama aja, kan kita memasukkan ke dalam. Kalau penekanan terlalu lama bisa bikin radang, kalau kotor bisa bikin infeksi gitu. Even tidak dipakai ya, tadi ya suaranya tidak continuous, Yes. berarti di pendengaran harusnya aman ya, tidak continuous pendengarannya. Tetapi secara organ tetap bermasalah. Benar. Jadi memang sebisa mungkin ya tubuh kita harus dijeda lah, harus Iya. benar-benar bersih dari hal-hal yang sifatnya bisa membuat. Lebih bijaksana aja mungkin ya, pada saat perlu aja kita pakainya. Setuju, Gitu. benar. Nanti kita lanjut lagi Dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang tema kita yaitu penggunaan earphone yang tidak bijak dan bisa mengganggu kesehatan telinga. Dan masih bersama dengan dokter kita di sini ada Dr. Trisa Gustania SPTH TKL, spesialis telinga hidung tenggorok kepala leher dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, Dok. Lalu kenapa atau apa yang bisa terjadi ketika kita kebiasaan nih pakai earphone gak bijak, lama dengan volume yang tinggi? Apa yang bisa terjadi? Apakah penurunan pendengaran udah pasti? Iya. Habis itu ada masalah-masalah lain yang bisa atau menghantui nih setelah itu? Jadi fungsinya itu selalu dua ya. Yang terganggu adalah dari organnya, dari telinganya, atau dari fungsinya. Kalau dari telinganya yang kayak tadi bisa jadi iritasi, bisa jadi infeksi, ya, bisa jadi mungkin nyeri atau apa, atau ya paling minimal kotoran telinga kedorong ke dalam. Aduh. Ya kan, kotoran telinga jadi nggak denger ya Dok, jadi budek ya Dok. Paling cuma gara-gara kotoran telinga yang kedorong karena bolak-balik dimasukin headset. Ya ada produksi kedorong lagi, ada produksi kedorong lagi. Nah kalau untuk masalah fungsi ya di pendengaran itu pasti terganggu kalau tidak mematuhi yang rule tadi ya, 60% 60 menit itu bakal lebih besar resiko untuk terganggunya. Makanya kalau pekerjaan yang mengharuskan suara continuous itu disarankan untuk periksa pendengaran kan per tahun ya. Iya. Ya karena resikonya besar gitu. Jadi kalau memang kira-kira sudah mulai terganggu, mungkin bisa dirotasi ke bagian lain yang lebih kecil, bisingnya atau apa seperti itu. Itu berarti bisa ada masalah lain nggak selain di telinga? Atau misalnya gini, kadang-kadang dia nggak sadar kan, misalnya ada penurunan kualitas pendengarannya, tapi misalnya dia jadi sering sakit kepala. Sakit kepala Atau itu, vertigo atau apa itu ya, bisa? vertigo bisa kalau sudah sakit kepala, vertigo itu bisa kalau sudah masalahnya itu di telinga dalam seperti saya bilang tadi. Tadi itu bisa terjadi karena si earphone ini?
Earphone sih nggak sampai segitu ya. Nggak sampai Biasanya itu masalahnya kalau infeksi di telinga bagian dalam ya. Itu kalau ada infeksi biasanya kena semua ya. Kalau infeksi kan dia Betul, kemana-mana ya. jadi ini ya, jadi kayak bengkak gitu, inflamasi gitu ya. Jadi semuanya kena, pendengaran kena, keseimbangan kena gitu ya. Atau ada masalah-masalah tertentu, penyakit-penyakit tertentu, menir disease misalnya, itu kena semuanya. Tapi kalau cuma gara-gara earphone, biasanya cuma yang terkena itu adalah kematian sel-sel rambut pendengaran aja gitu. Jadi emang dia jadi nggak dengar ya karena sel rambutnya mati gitu. Dan sel rambut itu kan ada nada-nada tertentunya ya. Jadi mulai dari nada rendah sampai nada tinggi itu ada. Di koklea itu beda-beda tempat penerimaan suaranya gitu. Jadi tergantung lagi suara apa yang sering didengar, kerusakannya akan di mana, tapi tetap berpengaruh. Treatmentnya apa yang biasa dilakukan dengan ini? Kalau pasiennya datang ke kita dengan kondisi yang masih bisa diterapi, maka kita harus puasakan secara total ya suara-suara itu ya. Jadi kalau memang lagi kerja kita akan kasih suara untuk istirahat, benar-benar nggak mendengar suara apa-apa. Kalau dia masih datang di fase ini ya, fase yang bisa diobatin gitu ya. Kita kasih vitamin untuk memperbaiki saraf ya. Ya, obat-obatan dan vitamin untuk memperbaiki saraf sambil dipuasakan, tidak boleh diperdengarkan suara dulu. Benar-benar telinganya istirahat, hanya mendengar suara percakapan saja yang cuma ya, 50 ya. desibel. Ini kan cuma 50 desibel dan juga kan tidak terus-menerus ya, kita kan berhenti-berhenti ya. Nah, jadi itu yang dulu yang dilakukan pertama. Terus kita evaluasi lagi. Biasanya kita evaluasi lagi. Tapi kalau sudah lama, sudah lebih dari 3 bulan misalnya keluhannya itu biasanya sudah itu ke permanen. Kalau sudah ke permanen nggak ada yang bisa kita buat. Waduh. Gimana dong dok biar masih bisa dengar? Ya pakai alat bantu dengar, sama seperti mata. Mata itu tapi kalau sekarang sudah bisa ya, sudah bisa lasik ya kalau minusnya betul. ya. Tapi kurang lebih sama seperti itu. Kalau sudah minus ya dibantu pakai kacamata. Betul. Nah kalau telinga juga gitu. Kalau sudah turun pendengarannya dibantu alat bantu dengar mau nggak mau. Jadi bijak-bijaklah menggunakan earphone Anda daripada nanti berganti dengan alat bantu dengar. Betul. Ya kan? Nanti bentuknya sih kerusakannya- mirip ya bentuknya ya. Bentuknya sih mirip ya, tapi jadinya beda Fungsinya banget. beda. Iya. Oke dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama Sama-sama, kami Mbak di Bincang Dika. Sehati. Harus sering kesini. Betul, sering-sering ya biar diundang ya. Betul, harus sering-sering biar berbagi untuk pemirsa di rumah Baik, ya. terima Baik kasih. pemirsa, sudah dicatat semua tips dari Dokter Trisa. Semoga ini berguna untuk Anda. Ingat, jangan lama-lama ya pakai earphone Anda. Jangan tinggi-tinggi volumenya, lebih bijak. Jangan sampai earphone Anda yang cantik itu berganti dengan si alat bantu dengar. Memang mirip tapi beda banget fungsinya dan beda banget untuk kualitas hidup Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa. Thank you dok. Iya sama-sama Mbak Dika. Seru ya hari Iya, ini ya. seru.